Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugroho dari PKD Jakarta Selatan, kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi Network Address Translation pada Cisco Packet Tracer. Oke, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, kita akan membuat topologi jaringannya dahulu. Ya, di sini saya akan membuat topologi jaringannya dahulu. Di sini kita perlu switch. Kita pilih switch. Nah, ini saya butuh switch router yang buat uh, konfigurasi NAT overload-nya. Lalu yang router ini adalah router buat ISP. Ini saya akan namakan dahulu. Ini router overload-nya. Lalu yang ini adalah router buat ISP. Kemudian kita perlu switch dan juga perlu PC. Lalu kita perlu server. Ya, oke, selesai. Dan sekarang kita bangun topologi kabelnya. Mohon maaf, saya salah. Mungkin saya akan menggunakan switch yang model lain. Kita pakai yang 29. Nah, sini saya akan cabling. Dan cabling dari switch ke router ke router. Untuk router ke router kita pakai kabel serial. Kemudian dari router ISP ke server. Nah, kita menggunakan kabel crossover. Oke, sekarang saya sudah selesai membangun sebuah topologi jaringannya. Yang pertama, saya akan mengaktifkan Ethernetnya. Kita masuk ke user exec mode. Kemudian kita masuk ke privilege exec mode, lalu kita masuk ke configuration exec mode, global configuration untuk menyeting internetnya. Kita klik add interface. Kemudian kita kasih IP address. IP address-nya kita kasih 92.1. Kenapa kayak saya kasih yang pertama? Karena router ini sebagai gateway-nya nanti. Selesai, baru kita nyalakan. Nah, berhasil. Kemudian saya akan buat IP DHCP-nya. Dengan network-nya 9.
titik 0 berhasil. Lalu kita buat default routernya 1. Oke, exit. Lalu kita buat IP DHCP exclude address-nya 5.2 sampai 192.1.10 misalnya. Berhasil. Sekarang kita coba buat request DHCP IP-nya. Stop IP configuration. Nah, kita klik DHCP. Nah, berhasil kita mendapatkan IP address-nya. Lalu kita buat ke PC enam-nya, kita setting buat IP DHCP-nya. Berhasil juga. Kemudian kita tes apakah sudah terhubung. Nah, sukses ya. Kemudian sini sukses, berhasil berarti. Nah, selanjutnya kita akan menyeting kabel serialnya saja. Serialnya kita klik 12 titik 2 dengan subnet masih yang kelas C. Lalu kita on. Nah, berhasil. Lalu ini kita kasih IP juga. Kita kasih IP 12 titik 12 titik 11 ya. Kita kasih IP-nya. Terus subnet masnya sama kayak tadi. Dan sekarang kita on. Berhasil. Sekarang kita tes apakah sudah berhasil. Nah, belum berhasil ya, karena kita belum nyeting ininya. Karena kita perlu menyeting terlebih dahulu. Karena kita akan mengkonfigurasi routernya supaya dia bisa terhubung ya. Kemudian kita atur phase Ethernet nya. Kita atur 10.10. Ya, kita pakai 8.8 aja. Titik 1 ya. Kemudian subnet masnya on. Shell. Dan observer kita perlu menyeting juga 8.8. Nah, dengan subnet yang sama. Oke, berhasil. Sinyal kali ya, karena kita belum menyeting. Nah, selanjutnya oke, jadi di sini saya akan mencoba mengirimkan paket dari PC ke router USB. Nah, masih gagal ya, karena kita belum mengkonfigurasi router NAT. Jadi kita belum bisa masuk ke IP public karena kita belum mengkonfigurasi network address translation-nya
Jadi ketika kita melakukan ping dari IP private ke publik itu belum bisa karena NAT-nya ini belum dikonfigurasi. Jadi saya akan mengkonfigurasi NAT-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke command line interface, terus ke user exit mode, lalu ke private exit mode, kemudian kita masuk ke global configuration. Yang pertama saya akan men-scan access this 1 permit. Jadi access this 1 permit, kita ketik 1.0.0.0.255. Ini titik 1. Maaf, oh ini kelebihan. Nah habis itu kita masuk ke IP NAT full internet, IP NAT full internet, kita klik IP-nya, ketik 2, kemudian sampai 12.9 dengan net prefix-nya 5.0. Nah, lalu habis IP NAT full kita buat source list-nya. IP NAT full source, kita buat IP NAT child source is 1, kemudian full internet overload, karena saya akan menggunakan NAT-nya yang overload. Nah, berhasil. Lalu kita buat masuk ke INT-nya. Kita buat yang interface F0-nya, kita buat yang IP NAT inside. Nah, exit. Lalu untuk interface S20-nya, kita buat IP NAT outside. Nah, selesai. Lalu kita buat IP root-nya. IP root-nya 0.0.0.0.0.0, kemudian serial 2. Oh. Nah, hasil. Oke, sekarang saya akan coba untuk mengirimkan paket dari router ke sini. Nah, sekarang sudah berhasil ya, teman-teman. Coba saya akan coba. Nah, berhasil juga. Mungkin dari sini. Nah, ini masih belum gagal karena saya belum menambahkan IP gateway-nya pada server. Jadi kita perlu gateway. IP configuration, kita masukkan gateway-nya. Nah, sekarang kita coba. Nah, berhasil.
Terus saya akan coba lagi untuk visi satunya. Nah, berhasil ya teman-teman. Eh, ini cara mengkonfigurasi NAT atau panjangan dari Network Address Translation menggunakan NAT jenis overload. Jadi gitu caranya. Uh, Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.